kami dari kelompok 5 beranggotakan 6 orang akan memaparkan materi kami terkait dengan analisis vegetasi gulma. Jadi sebelum kita paparkan materi kami memperkenalkan nama anggota kami. Jadi perkenalkan, nama saya Supriyadi, NIM 1913052. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrir, NIM 1913054. Perkenalkan, nama saya Risa Sababari, NIM 1913043. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah dengan NIM 1913037. Perkenalkan, nama saya Rizka dengan NIM 1913042. Perkenalkan, nama saya Nur Insani, NIM 1913036. Vegetasi atau vegetation menggambarkan perpaduan berbagai jenis tumbuhan di suatu wilayah atau daerah tertentu. Vegetasi adalah kumpulan dari tumbuh-tumbuhan yang terdiri dari beberapa jenis yang hidup bersama-sama pada suatu tempat dan waktu yang sama. Konsekuensi dan hidup bersama-sama tersebut akan terjadi interaksi di antara sesama jenis atau beda jenis penyusun vegetasi itu sendiri. Sehingga analisis vegetasi adalah sebuah cara untuk mempelajari komposisi jenis dan struktur vegetasi atau kelompok tumbuh-tumbuhan. Analisis vegetasi digunakan untuk mengetahui jenis gulma yang memiliki kemampuan tinggi dalam penguasaan sarana, tumbuhan, dan ruang hidup. Adapun tujuan dari analisis vegetasi gulma yang pertama, untuk mengetahui perubahan jenis gulma akibat perlakuan dalam penelitian. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat kesamaan atau perbedaan antara dua komunitas. Yang ketiga, untuk mengetahui terjadi atau tidak perubahan komposisi vegetasi gulma sebelum dan setelah dilakukan pengendalian dengan cara tertentu. Dan yang keempat, pengamatan komposisi gulma berguna untuk mengetahui ada tidaknya pergeseran jenis gulma, yaitu keberadaan jenis gulma pada suatu areal sebelum dan sesudah percobaan atau perlakuan. Jadi ada 4 metode dalam analisis vegetasi. Jadi yang pertama itu adalah metode estimasi visual, kedua metode kuadrat, ketiga metode garis, dan yang keempat metode titik. Akan melanjutkan materi analisis dan vegetasi gulma, di mana estimasi visual dilakukan berdasarkan pengamatan visual atau dengan cara melihat dan menduga parameter gulma yang diamati, misalnya tingkat penutupan, kelimpahan, dan distribusi gulma. Perubahan tersebut dikelompokkan dalam dominansi dan frekuensi. Perhitungan dapat dilakukan seperti contoh pada metode kuadrat. Cara ini berguna apabila vegetasi gulma yang diamati cukup merata dan seragam, serta waktu yang tersedia terbatas. Karena metode ini hanya mengandalkan penaksiran secara visual, maka akan dijumpai beberapa kelemahan, yaitu 1. Pengamat cenderung akan menaksir lebih besar terhadap gulma yang menyolok dari pandangan mata dikarenakan warna daun atau bunga yang lebih cerah atau tekstur daun besar atau tekstur akan dinilai lebih dominan. 2. Pengamat cenderung menilai jenis gulma yang sulit dikenali atau kurang menarik penampakannya dengan taksiran yang lebih rendah dikarenakan tekstur daun yang halus atau sempit. 3. Hasil pengamatan yang diperoleh kurang mewakili populasi yang diamati, baik jenis gulma maupun penyebarannya, karena pengamatan atau penaksiran dilakukan dari jarak jauh. Terima kasih. Yang kedua, metode garis, di mana metode garis ini mirip dengan metode kuadrat. Hanya saja petak contoh yang digunakan berukuran memanjang berupa mistar atau meteran, atau tali berskala diletakkan di atas vegetasi gulma. Meteran atau tali tersebut disebut garis atau rintisan. Metode ini lebih sesuai untuk diterapkan pada vegetasi dengan corak populasi yang rapat, rendah, dan berkelompok dengan batas yang jelas. Apabila di bawah kelompok vegetasi jenis tertentu
ditemui jenis gulma yang lain, maka masing-masing kelompok dihitung sendiri-sendiri. Dan apabila dalam suatu rintisan tersebut beberapa kelompok gulma sejenis, maka panjang rintisan gulma tersebut adalah penjumlahan dari panjang rintisan masing-masing kelompok gulma sejenis tersebut. Prosedur pelaksanaan metode ini di lapangan adalah sebagai berikut atau Jayadi 2015. Pertama, salah satu sisi areal dibuat garis dasar yang akan menjadi tempat titik tolak garis di intercept. Kedua, garis-garis intercept diletakkan secara acak atau sistematik pada areal yang akan diteliti. Garis tersebut sebaiknya berupa pita ukur dengan panjang 50 sampai 100 kaki atau satu kaki sama dengan 30,48 cm dan tambang tali. Alat bantuan berupa pita ukur atau tambang tali tersebut dibagi ke dalam interval-interval jarak tertentu. Hanya tumbuhan-tumbuhan yang tersentuh di atas atau di bawah garis intercept yang dihitung. Besar atau perubahan yang dapat diukur dan dihitung pada analisis vegetasi dengan metode garis adalah kerapatan mutlak atau KM, jumlah individu gulma tertentu dalam kelompok yang dilalui rintisan. Dominansi mutlak atau DM, jumlah panjang rintisan melalui jenis gulma tertentu. Frekuensi mutlak atau VM, jumlah rintisan yang memuat jenis gulma tertentu. Ya baik, jadi metode analisis vegetasi gulma yang keempat yaitu metode kuadrat. Jadi kuadrat adalah suatu ukuran luas yang dinyatakan dalam satuan kuadrat. Tetapi bentuk petak contoh dapat berupa segi empat, kuadrat, segi panjang maupun sebuah lingkaran. Pelaksanaan di lapangan sering digunakan bentuk segi empat atau bujur sangkar dari kerangka kawat atau besi ukuran 50 x 50 cm. Kuadrat ini merupakan suatu teknik analisis yang sering digunakan dalam semua tipe komunitas tumbuhan. Petak contoh yang dibuat dalam teknik sampling ini bisa berupa petak tunggal atau beberapa petak. Petak tunggal mungkin akan memberikan informasi yang baik apabila komunitas vegetasi yang diteliti bersifat homogen. Adapun petak-petak contoh yang dibuat dapat diletakkan secara random atau beraturan sesuai dengan prinsip-prinsip teknik sampling. Bentuk petak contoh yang dibuat tergantung pada bentuk morfologis dan efisiensi di sampling pola penyebarannya. Untuk vegetasi rendah, petak contoh berbentuk lingkaran lebih menguntungkan. Pembuatan petaknya dapat dilakukan secara mudah dan dengan mengaitkan seutas tali pada titik pusat petak. Petak contoh berbentuk lingkaran akan memberikan kesalahan sampling yang lebih kecil daripada bentuk petak lainnya. Karena perbandingan panjang tepi dengan luasnya lebih kecil, namun dari segi pola distribusi vegetasi petak berbentuk lingkaran kurang efisien dibandingkan bentuk segi empat. Untuk analisis yang menggunakan metode ini dilakukan perhitungan terhadap peubah atau variabel kerapatan, frekuensi, dan dominasi. Jadi untuk contoh metode analisis vegetasi gulma yang dapat dilihat pada gambar di samping. Metode titik merupakan suatu variasi dari metode kuadrat, di mana metode kuadrat diperkecil sampai dengan titik tidak terhingga akan menjadi titik. Metode ini efektif digunakan untuk analisis vegetasi gulma dengan corak vegetasi rendah, rapat, membentuk
anyaman atau jalinan hingga tidak jelas batas gulma yang satu dengan yang lain. Vegetasi akan menggambarkan perpaduan berbagai jenis tumbuhan di suatu wilayah atau daerah. Suatu tipe vegetasi menggambarkan suatu daerah dari segi penyebaran tumbuhan yang ada baik secara ruang dan waktu. Di ujung titik berperang sebagai penunjuk secara tepat untuk tiap jenis gulma. Alat yang digunakan berupa kerangka dengan deretan jarum-jarum berjarak sama antara 5-10 cm. Jika jarum ditekan ke bawah, maka hanya jenis satu gulma yang di bagian batangnya terkena jarum itu yang dihitung. Jumlah jarum yang mengenai batang suatu jenis gulma menggambarkan tingkat dominasi gulma tersebut. Cara ini praktis dan tepat untuk memudahkan aplikasi di lapangan. Ukuran kerangka yang biasa digunakan adalah panjang 1 meter dan jarak antara jarum 10 cm. Dengan demikian, dalam suatu kerangka terdapat 10 jarum yang terbuat dari baja atau jeruji sepeda.